Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Nah, mudah-mudahan kita semua dan keluarga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Guru dalam muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 6 semester 1. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu pemanfaatan kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara. Namun sebelumnya marilah kita awali dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini diharapkan setelah pembelajaran ini kalian nanti dapat mengidentifikasi pemanfaatan kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara. Kemudian sikap yang akan kita kembangkan yaitu sikap peduli dan tanggung jawab. Mengidentifikasi itu dapat diartikan mencari suatu yang identik, yang khas, yang berbeda dengan yang lain. Nah, kondisi geografis, geo itu berarti bumi, grafis itu gambaran ya, gambaran tentang bumi. Bisa diartikan sebagai kondisi alam negara-negara di Asia Tenggara. Apa saja negara-negara di Asia Tenggara dapat kalian lihat di peta di atas. Ya, kita juga kemarin sudah bahas tentang negara-negara di Asia Tenggara. Nah, negara-negara di Asia Tenggara ini memiliki potensi yang beragam sesuai dengan kondisi geografisnya. Anak-anakku, kita akan mulai dari negeri kita, Indonesia. Nah, pola kondisi geografis mempengaruhi pola interaksi masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara yang cukup strategis letak geografisnya. Kelebihan ini dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Selain daripada itu anak-anakku, Indonesia adalah negara agraris yang kaya akan sumber daya alam pertanian. Indonesia memiliki berbagai produk pertanian dan perkebunan seperti padi, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan lain sebagainya. Nah, yang perlu kita ketahui juga yaitu dapat kalian lihat di peta di atas bahwasanya wilayah Indonesia ini sebagian besar adalah wilayah perairan atau banyak terdapat garis pantainya. Nah, bentuk wilayah yang berupa kepulauan yang dikelilingi lautan membuat berbagai jenis ikan, kerang, rumput laut, dan mutiara menjadi komoditas penting bagi Indonesia. Kemudian di daerah-daerah pantai atau wisata lautnya, daerah pantai ini juga bisa menjadi potensi wisata yang menjanjikan, seperti di daerah-daerah pantai Bali, di Raja Ampat, Papua. Nah, anak-anakku, setelah kita sudah mengetahui tentang kondisi geografis negeri kita Indonesia, kira-kira potensi apa lagi yang terdapat di Indonesia terkait dengan kondisi geografisnya? Kalian dapat mendiskusikan hal ini dengan teman kamu atau kalian tanyakan kepada orang tua kamu di rumah. Negara selanjutnya adalah negara tetangga kita, Brunei Darussalam. Kondisi geografis di wilayah Brunei Darussalam ini berupa perbukitan di wilayah timur, dataran rendah dan rawa-rawa itu berada di wilayah barat. Kegiatan ekonomi di sana umumnya di bidang pertambangan, sedikit ada pertanian dan perkebunan, dan juga pariwisata. Dan di Brunei Darussalam ini menyimpan minyak bumi dan gas alam yang di situ menyumbang cukup besar, 40% pendapatan negara. Kemudian minyak bumi dan gas alam tersebar di wilayah Miri dan Kuala Belait. Negeri selanjutnya yang akan kita bahas adalah Filipina. Seperti kalian lihat di petanya, itu Filipina adalah negara kepulauan seperti Indonesia. Namun di sana pulaunya adalah kecil-kecil. Filipina yang cenderung sempit ini tidak dapat dimanfaatkan sehingga masyarakat hanya memanfaatkan dataran rendah sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Ya. Kondisi geografisnya di wilayah Luzon. Luzon ini merupakan pulau terbesar di Filipina.
yang kaya akan bahan tambang emas dimanfaatkan sebagai bahan tambang emas. Anak-anakku, ini adalah Kamboja. Keadaan geografis di sana berupa wilayah dataran rendah yang disebut dengan dataran besar Tonle Sap. Nah, kegiatan ekonomi umumnya di bidang pertanian dan perikanan. Kamboja ini memiliki danau Tonle Sap yang merupakan penghasil ikan tawar utama di kawasan Asia Tenggara. Berikutnya, Laos. Laos merupakan negara yang tidak mempunyai wilayah laut. Dataran rendah Vientiane dimanfaatkan sebagai pertanian padi, jagung, dan tembakau. Sumber perikanan di Laos ini berasal dari sungai karena tidak mempunyai laut. Ya, antara lain di Sungai Mekong yang menghasilkan ikan karper dan ikan birds. Negara Asia Tenggara berikutnya adalah Malaysia. Ya, Malaysia ini memiliki hutan yang luas. Hasil hutan seperti kayu menjadi komoditas ekspor. Malaysia juga memiliki perkebunan yang luas yang menghasilkan karet dan kelapa sawit. Sepanjang pantai barat dari Perak hingga Negeri Sembilan dimanfaatkan sebagai lahan pertambangan. Itu negeri tetangga kita, Malaysia. Dan anak-anakku, ini adalah Myanmar. Kegiatan ekonomi di Myanmar pada umumnya di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Myanmar menghasilkan tembakau seperti di Temanggung ya, yang terdapat di lembah Sungai Sitang. Teh banyak terdapat di Platosan, dan sayuran banyak terdapat di pantai Arakan Yoma. Negeri berikutnya yaitu Singapura. Ini negeri yang cukup kecil, sangat sempit wilayahnya, sehingga Singapura tidak memiliki banyak sumber daya alam. Usaha pertanian dilakukan secara hidroponik menggunakan air dan karena sangat minim tanah di sana. Akan tetapi beberapa wilayah dimanfaatkan sebagai lahan peternakan unggas. Kegiatan ekonomi di sana umumnya di bidang perdagangan, industri, dan jasa. Daerah Singapura meskipun kecil, namun cukup ramai bandar pelabuhannya. Dan anak-anakku, ini adalah Thailand. Thailand ini mempunyai tanah yang cukup subur. Kesuburan di sana dimanfaatkan penduduk setempat untuk bertani. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang sungai Chao Phraya. Hasil pertanian terbesar di sana adalah padi. Ada pula hasil pertambangan seperti timah, timbal, seng, dan mangan yang banyak dijumpai di semenanjung Thailand. Thailand ini juga merupakan penghasil beras terbesar di Asia Tenggara, sehingga Thailand dijuluki sebagai lumbung padi Asia. Negara terakhir yang akan kita bahas adalah Vietnam. Vietnam ini mempunyai kota besar yang disebut Ho Chi Minh City, yang berada di dataran rendah dan menjadi pusat industri utama di Vietnam. Industri yang berkembang di Vietnam antara lain industri pengolahan makanan, penggilingan padi, dan tekstil. Hutan utama di Vietnam menghasilkan kayu jati dan rotan sebagai bahan baku pembuatan mebel. Demikian tentang Vietnam. Nah, anak-anakku, demikianlah pembahasan kita tentang pemanfaatan kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara. Dan pada pertemuan kali ini dapat kita simpulkan dari materi awal hingga akhir bahwasanya negara-negara di Asia Tenggara memiliki potensi yang beragam sesuai dengan kondisi geografisnya. Kondisi geografis negara-negara Asia Tenggara dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi masyarakatnya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya sebagian besar penduduk negara-negara Asia Tenggara bekerja di bidang pertanian. Demikian anak-anakku pertemuan kita kali ini. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian dari Pak Guru.
Tetap semangat belajar, belajar dilakukan di mana saja dan kapan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.